Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Citra Ayu Trilestari, nomor absen 10 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme gerak pada otot dan proses melepas energi dan pengambilan. Yang pertama, ada sistem mekanisme gerak otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian, otot memiliki 3 karakter, yaitu kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua, ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga, ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Berdasarkan bentuk morfologi, sistem kerja dan lokasinya dalam tubuh, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Pada otot lurik, fibril-fibrilnya mempunyai jalur-jalur melintang gelap atau anisotrop dan terang atau isotrop yang tersusun berselang-selang. Sel-selnya berbentuk silindris dan mempunyai banyak inti. Otot rangka ini dapat berkontraksi dengan cepat dan mempunyai periode istirahat berkali-kali. Otot rangka ini juga memiliki kumpulan serabut yang dibungkus oleh fasia atau superfasialis. Gabungan otot berbentuk kumparan, terdiri dari bagian yang pertama, ada ventricle atau empal, merupakan bagian tengah yang menggembung. Yang kedua, ada urat otot atau tendon, merupakan kedua ujung yang mengecil. Urat otot atau tendon tersusun dari jaringan ikat yang bersifat keras serta liat. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada origo, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Dan yang kedua ada insersio, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Selanjutnya otot polos. Otot polos disebut juga otot tak sadar atau otot alat dalam. Otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Masing-masing sel memiliki satu inti yang terletak di tengah. Kontraksi otot polos tidak menurut kehendak, tetapi dipersarafi oleh saraf otonom. Otot polos terdapat pada alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding saluran pencernaan, saluran-saluran pernafasan, pembuluh darah, dan saluran kencing dan kelamin. Dan selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Hanya saja serabut-serabutnya bercabang-cabang dan saling beranyaman serta dipersarafi oleh saraf otonom. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Otot jantung terlihat berjalur seperti otot rangka. Otot jantung dikawal oleh sistem syaraf otonomi. Setiap sel bersambung-sambung dengan sel lainnya melalui cakra interkalari yang berupa mengalirkan arus elektrik dari sel ke sel. Selanjutnya ada fungsi otot. Otot dapat berkontraksi karena adanya rangsangan. Umumnya, otot berkontraksi bukan karena satu rangsangan, melainkan karena suatu rangkaian rangsangan berurutan. Dan selanjutnya ada juga sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibedakan menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Selanjutnya, mekanisme gerak otot ialah teori kontraksi otot yang disebut model selinding filamen. Model ini menyatakan bahwa kontraksi didasarkan adanya 2 set filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan filamen miosin. Rangsangan yang diterima oleh asetilkolin menyebabkan aktomiosin mengerut atau kontraksi. Kontraksi memerlukan energi. Pada waktu kontraksi, filamen aktin meluncur di antara miosin ke dalam zona H. Zona H adalah bagian terang di antara 2 pita gelap. Dengan demikian, serabut otot menjadi memendek yang tetap panjangnya ialah ban A atau pita gelap. Sedangkan ban I atau pita terang dan zona H bertambah pendek waktu kontraksi.
Ujung miosin dapat mengikat ATP dan menghidrolisisnya menjadi ADP. Beberapa energi dilepaskan dengan cara memotong pemindahan ATP ke miosin yang berubah bentuk ke konfigura energi tinggi. Miosin berenergi tinggi ini kemudian meningkatkan diri dengan kedudukan khusus pada aktin membentuk jembatan silang. Kemudian simpanan energi miosin dilepaskan dan ujung miosin lalu beristirahat dengan energi rendah. Pada saat inilah terjadi relaksasi. Relaksasi ini mengubah sudut perlekatan ujung miosin menjadi miosin ekor. Ikatan antara miosin energi rendah dan aktin terpecah ketika molekul baru ATP bergabung dengan ujung miosin. Kemudian siklus tadi berulang lagi. Dan ada juga sumber energi untuk gerak otot, ialah ATP atau adenosine trifosfat, merupakan sumber energi utama untuk kontraksi otot. ATP berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan interaksi antara aktin dan miosin yang memerlukan ATP. Dan fosfokreatin merupakan persenyawaan fosfat berenergi tinggi yang terdapat dalam konsentrasi tinggi pada otot. Fosfokreatin tidak dapat dipakai langsung sebagai sumber energi, tetapi fosfokreatin dapat memberikan energinya kepada ADP. Dan pada otot lurik, jumlah fosfokreatin lebih dari 5 kali jumlah ATP. Pemecahan ATP dan fosfokreatin untuk menghasilkan energi tidak memerlukan oksigen bebas. Oleh sebab itu, fase kontraksi otot sering disebut fase anaerob. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.